Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Raya juga langsung merasa bahwa meridian yang telah disegel di tubuhnya benar-benar terbuka pada saat ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada kekuatan supernatural Tama. Tama dapat mengontrol pembukaan meridianku hanya dengan jari-jarinya. Wow, kemampuan semacam apa ini? Sangat luar biasa. Untungnya, dia tidak tega membunuhku. Jika tidak, jika dia benar-benar menginginkan hidupku, aku khawatir itu akan sangat mudah baginya. Saat ini, Tama berdiri dan berkata, "Tidak apa-apa, istirahatlah, aku pergi." Raya buru-buru mengantarnya ke pintu dan berkata dengan hormat, "Tama, hati-hati." Bagi Tama, saat ini Raya sangat mengaguminya dari lubuk hatinya. Bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga karena jati dirinya yang luar biasa. Dari sudut pandang Raya, kekuatan Tama Renza sangat luar biasa, dan dia juga putra dari tuan keluarga Cahya Renza, dan dia benar-benar pantas disebut manusia setengah dewa. Saat ini, kapal Tama Renza telah meninggalkan perairan teritorial Jepang dan memasuki laut lepas. Di sisi lain, pasukan bela diri maritim Jepang akhirnya tiba di lokasi yang dijadwalkan dan menunggu kapal milik Sucipto. Ketika kapal pesiar itu muncul di layar radar, Kapten pasukan bela diri maritim tersenyum dan berkata, "Sial, setelah menunggu sekian lama, bajingan ini akhirnya tiba juga." Wakilnya tersenyum dan berkata, "Kapten, jika kita menangkap Raya kali ini, itu pasti pencapaian besar lainnya, bukan?" Kapten itu mengangguk, "Tentu saja, Raya ini adalah penjahat nomor 1 di Jepang. Selama kita bisa menangkapnya kembali, itu akan menjadi pencapaian besar baik itu hidup atau mati." Saat dia berkata, dia sedikit bersemangat dan dengan segera berkata, "Aku akan mencoba untuk tidak menembak nanti, aku harus menangkapnya." Segera, kapal pesiar yang ada di radar berada kurang dari 1 mil laut dari tempat mereka menyergap. Kapal patroli pasukan bela diri telah benar-benar diam untuk waktu yang lama. Mereka mematikan mesin, mematikan transponder dan semua lampu di kapal, dan menunggu target mendekati mereka sebelum mereka tertangkap basah. Melihat target semakin dekat, Kapten pasukan bela diri langsung memerintahkan mulai penangkapan. Pada saat ini, 6 kapal patroli pasukan bela diri menyalakan lampu sorot mereka pada saat yang sama, dan 6 lampu menerangi kapal pesiar tak berawak itu bersama-sama. Kapten armada berkata dengan lantang melalui pengeras suara, "Dengarkan kapal di depan, kami adalah pasukan bela diri maritim Jepang, segera matikan mesin untuk pemeriksaan." Setelah suara itu berteriak, sesuai dengan rencana semula, kapal target seharusnya mulai melambat, tetapi yang tidak dia duga adalah kapal target bahkan tidak melambat dan terus bergerak ke arahnya. Jadi kapten di kapal pasukan bela diri itu buru-buru berteriak lagi, "Hei, kalian semua yang ada di kapal. Dengarkan kapal di depan, kalian semua sekarang sudah dikelilingi oleh kami. Dan ini adalah pilihan terbaikmu untuk melepaskan perlawanan dan kemudian mengangkat tanganmu untuk menyerah. Jika kalian semua menolak untuk menyerah, maka kami akan mengambil tindakan kejam untuk memaksa kalian semua menyerah." Kapal pesiar di seberangnya masih terus berjalan tanpa melambat sedikit pun. Kapten berteriak dengan marah, "Aku peringatkan sekali lagi, jika kalian tidak segera mematikan mesin,
kami akan menembak sesuai hukum." Kapal pesiar itu masih menganggapnya sebagai udara dan terus berlayar ke depan. Kapten melihat bahwa dia akan segera keluar dari pengepungan, tapi dia tidak bermaksud untuk menangkapnya dengan tangannya. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya, apa sih yang orang-orang ini lakukan? Bukankah mereka menghentikan perahunya setelah aku mengatakan sesuatu? Deputi di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Kapten, apakah mereka ingin mengambil kesempatan untuk pergi?" Kapten itu berkata dengan marah, "Bajingan itu tahu kelompok orang ini tidak bisa diandalkan, jadi cepat buat gerakap dan paksa dia berhenti." 6 kapal patroli pasukan bela diri dengan cepat dikejar. Mereka mengapit kapal pesiar target dan mendekatinya sedikit demi sedikit. Ketika mereka mendekat, seseorang berseru, "Kapten, sepertinya tidak ada orang di kapal itu." "Apa? Tak seorang pun?" Pria itu mengangguk dan berkata, "Ya, Anda dapat melihat dengan jelas di teleskop, tidak ada seorang pun di kokpit, dan tidak ada seorang pun di geladak." Kapten dari kapten bela diri gemetar karena terkejut dan berseru, "Sial. Mungkinkah keluarga Sucipto yang mempermainkan kita?" Memikirkan hal ini, dia segera memerintahkan, "Cepat hentikan, naik ke kapal dan periksa untukku." Speedboat dari pasukan bela diri secara alami jauh lebih cepat daripada kapal, dan mereka segera mengepung kapal dengan dekat dan bahkan menjepitnya ke kiri dan ke kanan. Pada saat ini, beberapa kapal dan kapal pesiar di antaranya masih relatif diam, dan beberapa anggota pertahanan diri dengan senjata dan peluru tajam segera melompat ke kapal untuk memeriksa situasi di bawah komando kapten. Tidak masalah sama sekali, tidak ada orang di dalamnya. Kapten lalu menamparkan pahanya dan memarahi dengan emosi penuh, "Keluarga Sucipto anjing. Tampaknya ini tipuan mereka, bahwa mereka ingin kita bekerja bersama kita. Beraninya mereka menipu kita." Untuk mengatakan bahwa rubah tua Chen Sucipto memang memiliki beberapa wajah. Dia berpura-pura menyelamatkan Raya Sucipto kali ini, tetapi dia sebenarnya tidak menghabiskan banyak uang, karena seluruh pasukan bela diri adalah aktor yang bermain dengannya secara gratis. Adapun mengapa pasukan bela diri bersedia bekerja sama dengan Chen Sucipto secara gratis, ini harus ditelusuri kembali pada saat Raya Sucipto dan Master Sucipto lainnya ditangkap. Saat itu, Raya Sucipto dan yang lainnya sudah menghancurkan keluarga Matsumoto dan mempermalukan seluruh TMPD. Setelah itu, mereka bersama-sama berencana untuk melarikan diri dari Osaka. Pada saat kritis ketika pesawat hendak lepas landas, pasukan bela diri maju dan menangkap mereka semua. Karena itu, insiden ini langsung membuat angkatan bela diri terkenal. Sementara orang-orang memuji pasukan bela diri atas pekerjaan mereka, mereka bahkan akan memarahi TMPD sebagai kepala berdarah, berpikir bahwa mereka terlalu tidak berguna. Sebelumnya, reputasi dan status sosial pasukan bela diri di Jepang tidak tinggi. Sejak kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, sikap orang Jepang terhadap tentara jauh lebih tidak terhormat dibandingkan sebelumnya. Setelah pasukan bela diri menyadari bahwa penangkapan Raya telah sangat meningkatkan status sosial mereka, mereka tenggelam dalam perasaan yang sangat diantisipasi ini, dan mereka bertekad untuk menciptakan keajaiban baru. Chen Sucipto yang cerdik, melalui pujian dari warga negara Jepang pada pasukan bela diri, menyadari bahwa pasukan bela diri harus sangat menikmati perasaan ini. Oleh karena itu, ia langsung menugaskan orang-orang untuk terhubung dan berkomunikasi dengan pasukan bela diri tingkat tinggi dan ingin bekerja sama dengan mereka dalam sebuah pertunjukan besar. Drama ini juga sangat sederhana, yaitu, biarkan pasukan bela diri membantu Raya melarikan diri, dan kemudian keluarga Sucipto akan membimbing Raya langsung ke tempat terbuka yang disiapkan oleh pasukan bela diri selama pelarian. Dengan cara ini, pasukan bela diri kembali berhasil menangkap Raya yang melarikan diri, dan mereka pasti akan mendapatkan pengakuan yang lebih besar dari masyarakat. Apalagi,
Desain aslinya adalah membuat dia melarikan diri dari TMPD setelah para narapidana diserahkan ke TMPD. Dengan cara ini, pasukan bela diri dapat sepenuhnya melepaskan diri mereka sendiri, dan pada saat yang sama menyeret TMPD ke dalam jebakannya. Setelah napi melarikan diri, pasukan bela diri mencegat napi dari laut dan melakukan serangkaian propaganda di media. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.